Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardan di channel Penyiar Muda Islam, yaitu sebuah channel yang bukan cuma memberikan ilmu yang bermanfaat, tapi juga insya Allah akan membantu teman-teman sekalian yang imannya sedang turun menjadi naik, mencaci iman kalian. Kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan sama-sama membahas tentang pentingnya berzikir dalam kehidupan sehari-hari, yang tentu saja referensi diambil dari salah satu jurnal yang sangat luar biasa, itu konsep zikir dan doa dalam perspektif Al-Quran. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita lanjut ke videonya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menemani teman-teman sekalian dalam 7 menit. Kita akan sama-sama membahas tentang zikir. Kalau zikir itu adalah mengingat, bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segala macam perbuatan, segala macam ibadah yang melibatkan Allah, itu zikir namanya. Nah, contohnya baca Quran. Kan baca Quran kita mengingat Allah, ya kan? Baca Quran, terus sholat misalnya. Ya enggak? Pastilah setiap sholat itu kita pasti mengingat Allah. Entah itu dalam takbiratul ihram, ruku, sujud, dan sebagainya. Setiap gerakan pasti kita mengingat Allah, dan itu termasuk zikir. Dan tentu saja salah satu zikir yang baik juga ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu zikir yang bagaimana ya, yang hampir setiap hari kayaknya kita lakukan. Itu kita berdoa itu hampir setiap hari, mungkin bukan saja dalam waktu sholat, tapi dalam waktu-waktu yang lain. Tapi kita dapat musibah, tiba-tiba kita angkat tangan berdoa, itu berzikir, itu namanya. Sungguh indah berzikir. Bahkan zikir itu bukan cuma meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tapi juga dapat menjadi kudapan bagi kita di hari kiamat. Kiamat. Kan nanti Dajjal muncul ke muka bumi. Sebelum Dajjal muncul kan nanti bumi akan terlanda kekeringan selama 3 tahun. Terus datang Dajjal dan menyampaikan visi dan misi. Ya seperti itu, kekeringan umat manusia itu tidak tahu makan apa, ya kan? Akhirnya Nabi saat itu bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya mereka akan cukup kenyang dengan makanan langit, makanan langit, yakni ialah tasbih dan taqdis. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan Pak, cukup kenyang dengan makanan langit, yaitu tasbih dan taqdis. Zikir loh, itu zikir. Bayangkan Pak. Yang kita lanjutkan, ada sebuah kisah kenapa saya mengambil tema ini. Salah satu kisah yang mungkin cukup populer di kalangan anak-anak muda ya, yaitu kisah guru besar kita Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang tukang roti. Pada saat masa tuanya beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, entah mengapa dalam hatinya itu pengen sekali pergi ke suatu kota di Irak yang bernama Baghdad. Tidak tahu mengapa hati itu ingin ke sana gitu, padahal beliau tidak memiliki suatu perjanjian di sana, tidak ada. Pokoknya beliau ingin sekali pergi ke sana, dan sampai di sana itu tepat masuknya sholat isya, dan beliau sempat juga sholat isya berjamaah di masjid, sholat berjamaah di masjid bersama bersama orang-orang lainnya. Dan beliau itu niatnya mau istirahat di masjid, pas duduk mau nyender, tiba-tiba marbot datang. Tiada angin tiada hujan datang dan bertanya, "Syekh, kamu ngapain?" Beliau tiba-tiba ditanya,
Di sana kan ya pasti belum ada yang namanya HP, handphone. Jadi orang-orang tidak ada yang tahu wajah rupa Imam Ahmad bin Hambal. Padahal orang-orang kenal dengan begini kecerdasan, keilmuan beliau. Orang-orang sudah kenal, cuman wajahnya saja belum tersebar di mana-mana karena ya belum ada teknologi yang mumpuni pada zaman itu. Marbot itu bertanya, ya Syekh ngapain di sini? Sini masjid, tidak boleh beristirahat di sini, begini. Syekh hanya diam. Imam bin Hanbal hanya berdiam, dan sempat juga Imam bin Hanbal didorong sampai keluar masjid, Pak. Bayangkan teman-teman sekalian, guru besar didorong seperti itu. Betapa rendah diri beliau, ya Allah. Dan beliau akhirnya memiliki niat untuk berbaring di teras masjid. Setelah berbaring beliau, akhirnya tidak tahu mengapa Marbot itu datang lagi. Astaga, Marbot itu datang lalu bertanya lagi, ya Syekh, ngapain sini? Ini masih daerah masjid. Terus akhirnya Imam Ahmad berbicara, saya ingin, kalau bahasa kita ya, saya ingin beristirahat mas, beristirahat, capek, saya ini musafir, begini. Dan tidak bisa keluar. Didorong-dorong, akhirnya mau tidak mau Syekh berjalan kaki mencari tempat beristirahatan. Tidak lama kemudian, tidak jauh, dan ada suara memanggil Syekh. Itu tukang penjual roti memanggil Syekh. Ya Syekh, kemari. Anda boleh beristirahat di tempatku, kata beliau. Anda boleh beristirahat di tempatku. Dan tidak lupa juga Imam Ahmad bin Hanbal berterima kasih. Ya, terima kasih mas. Masuk. Di situ Imam bin Hanbal duduk dan memperhatikan tingkah laku beliau. Dan Imam bin Hanbal setelah memperhatikan hal tersebut, kayak gimana ya? Tukang roti itu kalau diajak bicara sama beliau, tukang roti itu menyahut. Dan jika beliau tidak mengajak bicara, tukang roti itu selalu mengucapkan zikir, astagfirullah. Setiap mau membuat adonan, astagfirullah, memasukkan garam, astagfirullah, mencicipi, astagfirullah, selalu astagfirullah. Beliau tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Imam Ahmad bin Hanbal penasaran dan bertanya kepada beliau, Mas, bahasa kita, Mas, kira-kira sudah berapa lama sih Mas melakukan kegiatan seperti ini, berzikir kepada Allah? Terus tukang rotinya menjawab, ya Syekh, saya telah melakukan ibadah ini selama 30 tahun sejak berdirinya toko ini ya Syekh, selama 30 tahun. Bayangkan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal penasaran. Terus apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat dengan mengerjakan amalan-amalan ini? Dan tukang rotinya pun memberikan jawaban yang sangat luar biasa ya, bahwa tidak ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa tukang roti itu menjawab bahwa tidak ada satu hajat pun yang saya minta kepada Allah kecuali diterima. Semua apapun yang diminta oleh si tukang roti ini akan diterima, kecuali satu ya Syekh. Terus Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Terus Imam Ahmad bin Hanbal kaget dong. Apa itu Mas yang satunya? Yaitu saya memohon kepada Allah agar dapat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal ya Syekh. Masya Allah, mind blowing. Akhirnya Syekh kaget sambil tersenyum, terus
bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantasan saya sudah jauh-jauh ke Baghdad dan tidak tahu mengapa hati ingin pergi ke Basrah. Ya, alasannya itu karena doamu. Karena doamu, Mas. Karena doamu saya sampai di sini. Saya Imam Ahmad bin Hanbal yang kamu mintai dalam doamu. Masya Allah. Wah, suci Allah. Begitu sangat luar biasanya ya kekuatan zikir. Mind blowing. Itulah kenapa saya mengambil. Semoga yang ya terima kasih ya bagi yang sudah menonton. Semoga yang menonton dapat mengambil hikmah agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.